Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita dalam pembelajaran kewirausahaan, yaitu untuk materi perencanaan usaha kerajinan dengan inspirasi artefak objek budaya. Di kelas 10 masih bersama Ibu Mahliani SPD. Kepada peserta didik semua, anak ibu semua, perhatikan baik-baik penjelasan yang akan Ibu berikan dan simak semua materi yang Ibu berikan, dan jangan lupa nanti buat resume hasil penjelasan yang sudah Ibu jelaskan di sini. Catat di buku catatan kalian masing-masing, kemudian nanti kumpulkan di kolom tugas 1, yaitu pada e-learning kita. Kita langsung saja untuk membahas tentang perencanaan usaha kerajinan dengan inspirasi artefak objek budaya. Budaya tradisi dapat dikelompokkan menjadi budaya non-benda dan artefak atau objek budaya. Budaya non-benda diantaranya adalah pantun, cerita rakyat, tarian, dan upacara adat. Sedangkan artefak atau objek budaya diantaranya adalah pakaian daerah, wadah tradisional, senjata, dan rumah adat. Pada pola kehidupan sehari-hari, produk budaya tradisional non-benda maupun artefak bisa dipisahkan, melainkan menjadi satu kesatuan dan saling melengkapi. Nah, jadi di sini adalah perencanaan usaha kita, yaitu dengan inspirasi artefak budaya. Jadi nanti usaha dalam bidang kewirausahaan kita nanti ini, yaitu nanti dalam bidang kerajinan, yaitu tentang artefak atau objek budaya yang sekarang menjadi suatu hal yang sangat bermanfaat dan berguna untuk kehidupan di masyarakat maupun kehidupan pribadi kita masing-masing. Kita lanjut. Nah, di sini kita masuk pada bidang kerajinan kewirausahaan. Apa sebenarnya bidang kerajinan kewirausahaan ini? Nah, bidang kerajinan kewirausahaan ini adalah secara umum merupakan suatu kegiatan yang melibatkan keterampilan tangan, yaitu melibatkan keterampilan tangan dan seni dalam membuat suatu barang yang memiliki fungsi atau memiliki nilai estetika yang tinggi sehingga dapat dijadikan pajangan dan bisa pula dimanfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, contohnya seperti apa bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari? Misal, kita membuat pot bunga, terus lagi kita membuat kerudung, dan yang paling penting lagi di sini adalah apa yang bisa kita manfaatkan, yaitu dalam hal pembuatan benda-benda yang bisa bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi kerajinan adalah sebutan bagi sebuah benda yang hasil karya seninya manusia, dan di mana kata kerajinan itu berasal dari kata rajin, yang artinya barang atau benda yang dihasilkan oleh keterampilan tangan, yaitu harus dari keterampilan tangan kalian sendiri, bukan bikinan orang lain. Boleh bikinan orang lain, tapi kalian yang mengajarkan, kalian yang dari kalian itu ide atau gagasannya. Nah, kemudian lagi pendapat lain menyebutkan definisi kerajinan adalah barang-barang yang memiliki unsur seni, di mana pembuatannya dengan menggunakan keterampilan tangan. Beberapa yang termasuk barang kerajinan misalnya lampu hias,
botol lampu hias dari botol bekas, dari tikar anyaman, rotan, bunga dari kertas, boneka dari sarung tangan, vas dari bohlam lampu, dan lain sebagainya. Jadi banyak ide-ide yang sebenarnya bisa kalian manfaatkan untuk bidang kerajinan ini. Nah, dari penjelasan tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa kerajinan adalah semua aktivitas yang berhubungan dengan pembuatan suatu barang bernilai seni atau memiliki fungsi tertentu yang dihasilkan melalui keterampilan tangan atau kerajinan tangan. Kenapa kita tidak memilih budidaya atau kita tidak memilih kewirausahaan itu dalam bidang pengolahan? Karena kita sulit untuk tatap muka, Nak, dan di masa pandemi seperti ini sulit untuk menentukan penilaian jika yang kita lakukan itu adalah kewirausahaan dalam bidang pengolahan atau dalam bidang budidaya. Kalau dalam bidang budidaya kita harus terjun langsung ke lapangan untuk membudidayakan misalkan suatu tanaman atau hewan dan lain sebagainya. Nah, tetapi kalau dalam bidang kerajinan ini nanti kalian bisa mengirimkan foto-foto atau video yang kalian buat, kerajinan apa nanti yang akan kalian buat. Nah, jadi di sini akan kita tentukan kerajinan apa yang akan kita buat dari kelas 10, 11 dan 12 di SMA Negeri 2 Kandangan. Nah, jadi kalian di sini nanti akan mengetahui berbagai macam hal-hal yang diperlukan dalam pembuatan barang-barang dari kerajinan ini. Nah, jadi Ibu harapkan di sini kalian bisa berkonsisten untuk membuat satu karya seni, yaitu tadi dalam bidang kerajinan lah. Oke. Nah, kemudian lagi bidang kerajinan apa yang nanti akan kita tentukan lah. Nah, jadi di sini bidang kerajinan inilah yang paling mudah untuk kalian praktekkan di rumah. Nah, jadi nanti kalian bisa foto kegiatan kalian dari awal sampai akhir, kemudian nanti hasilnya kalian kirimkan pada Ibu, yaitu nanti di pertemuan ketiga nanti kita akan 3 dan 4 nanti kita akan belajar tentang langkah-langkah yang diperlukan dalam membuat barang-barang dari kerajinan ini lah. Nah, nanti sekarang akan Ibu jelaskan materi selanjutnya. Nah, ini adalah alternatif bidang kerajinan kewirausahaan lah. Oke, jadi alternatif bidang kerajinan kewirausahaan untuk SMA 2 Kandangan ini untuk tahun pelajaran 2020-2021 adalah pembuatan masker dari kain perca. Nah, jadi ini adalah alternatif kita. Karena apa? Hari ini melihat situasi dan kondisi negara kita saat ini yang tengah dilanda pandemi COVID-19 lah. Nah, jadi di sini adalah hal yang pas atau hal yang paling tepat yang digunakan, karena mengingat di pandemi COVID-19 ini banyak penggunaan masker penggunaan masker sangatlah penting. Nah, jadi bukan hanya diperlukan untuk diri kalian sendiri, tetapi juga diperlukan untuk masyarakat luas, juga untuk keluarga kalian di rumah. Nah, jadi sangat berfungsi. Bahkan pemerintah juga menganjurkan masker ini dipakai untuk setiap hari, bahkan mewajibkannya sama seperti kalian memakai helm. Nah, oke. Makanya di SMA Negeri 2 Kandangan kami mengusulkan kepada seluruh guru-guru dan peserta didik agar alternatif bidang kerajinan kewirausahaan ini adalah pembuatan masker. Oke, sekarang kita teruskan.
Nah, di sini ada peluang usaha masker dari kain perca ini lah. Nah, jadi kalian tidak usah beli kain di pasar. Kalian nanti bisa membuatnya hanya dari kain perca, yaitu dari kain-kain sisa yang ada di rumah. Nah, karena kalau masker ini sudah menjadi keperluan lah, jadi peluang usahanya ini sudah menjadi keperluan, bahkan barang wajib yang dimiliki semua orang selama pandemi. Fenomena ini membuat masker medis menjadi barang yang cukup langka. Walaupun ada, harganya bisa menjadi sangat mahal. Tidak heran di setiap apotek dan toko-toko kesehatan pembelian masker dibatasi untuk mencegah masyarakat memborong dan jual kembali dengan harga yang tinggi. Nah, makanya alternatif kita pembuatan masker ini supaya apa? Supaya kita bisa memilikinya setiap hari dan masyarakat luas juga bisa memilikinya, karena masker-masker medis itu sangatlah mahal. Nah, maka padahal kita sangat memerlukan masker ini untuk pencegahan terhadap adanya virus-virus atau bakteri-bakteri yang ada di lingkungan sekitar kita. Oke. Nah, namun di balik kondisi ini, para ahli menyarankan agar masyarakat menggunakan masker yang terbuat dari bahan kain. Supaya apa? Supaya kita bisa memilikinya semua, meskipun tidak masker dari tim medis tersebut lah, meskipun tidak masker medis tersebut, tetapi kita masker kain ini juga efektif, yaitu 70% untuk menghilangkan untuk mencegah terjadinya penularan virus atau bakteri-bakteri yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, sehingga kita bisa menggunakan masker daripada kita tidak menggunakan masker sama sekali lah pada saat kita keluar rumah. Lebih baik kita bikin sendiri, kemudian apabila kita sudah bisa bikin sendiri dan sudah ahli dan sudah mahir, bisa kita jadikan sebagai penghasilan tambahan. Nah, bisa dijual ke toko-toko atau ke masyarakat atau orang-orang terdekat kita. Nah, peluang usaha masker dari kain perca. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, masker medis sudah menjadi barang yang langka di tengah pandemi COVID-19. Masker medis N95 dan sejenisnya sudah sulit ditemukan di pasaran. Walaupun ada, harganya juga terbilang mahal. Bahkan saat ini masker medis dihargai sekitar 10.000, bahkan ada yang lebih lah. Nah, karena apa? Karena barang termasuk langka, sudah dari tangan yang satu ke tangan yang lain lah, sehingga membuat membuat masker medis itu sangatlah mahal di pasaran. Padahal dengan harga segitu sebelumnya kita bisa mendapatkan 3 sampai 5 lembar masker. Memang dalam dunia ekonomi hal ini terbilang wajar. Karena apa? Nah, di sini hal yang paling penting yang harus kalian ingat lah, barang akan semakin menurun saat permintaan akan suatu barang naik, persediaan barang akan semakin menurun, dan menurunnya barang tersebut juga akan mengakibatkan kelangkaan, sehingga harga bisa naik lah. Nah, jadi dia akan berbanding terbalik. Apabila barang langka, maka harga akan naik lah. Nah, kalaunya barang melimpah ruah, biasanya harga akan turun lah. Oke. Nah, jadi itu prinsip ekonomi. Nah, apa tadi prinsip ekonominya? Untuk prinsip ekonominya yaitu apabila barang langka tadi, maka harga akan naik. Nah, kalau kemudian stok barang melimpah, maka harga akan turun. Nah, itu dalam bidang ekonomi Dalila. Oke, jadi sudah tahu tentang
prinsip-prinsip ekonominya juga ada di sini lah. Nah, demikian pula nanti tentang untung dan rugi yang akan kalian pelajari bila kalian sudah melakukan perencanaan usaha dalam bidang kerajinan ini. Nah, dengan adanya kondisi ini, tentu saja peluang usaha masker kain semakin tinggi. Banyak akun media sosial dan marketplace sudah mulai menjual masker kain. Di beberapa sentra konveksi pun sudah banyak produsen beralih memproduksi masker kain karena permintaan yang cukup besar. Peluang ini tidak hanya dimanfaatkan untuk pemilik produsen, tapi juga untuk supplier, pengecer, hingga dropship. Nah, nanti kalian cari lah di Kamus Besar Bahasa Inggris, bahasa Indonesia lah, yaitu istilah-istilah ini tadi lah, yaitu istilah apa? Nih, istilah dari marketplace, kemudian lagi supplier, pengecer, dan dropshipper. Nah, jadi kalian cari di Kamus Bahasa Indonesia atau di Google, biasanya bisa kalian temukan. Oke, Ibu tidak panjang lebar di sini menjelaskan lah, karena ini termasuk istilah-istilah dalam bidang ekonomi. Oke, kita lanjut untuk materi selanjutnya. Nah, syarat masker kain yang baik itu seperti apa? Coba perhatikan. Nah, yang pertama harus menutup bagian tepi muka. Ini, muka kalian harus ditutup sampai ke hidung. Nah, sampai di bawah mata ini lah maskernya itu harus ditutup. Nah, harus menutup tepi wajah kalian. Nah, biasanya. Jadi jangan di bawah hidung menutupnya. Lah, seperti ini misalkan. Nah, hanya seperti ini. Hidungnya kelihatan, jangan seperti itu. Lah, tetapi tutupnya seperti ini. Nah, ditutup seperti itu sampai di bawah. Ya, kalau ibu makanya sampai di bawah kacamata ibu ini lah. Nah, jadi harus seperti itu nanti kalian bikinnya. Jangan kalian membikinnya kekecilan. Jadi harus diukur dengan muka orang dewasa kalau bikin yang masker dewasa. Kalau untuk anak-anak, ukuran anak-anak juga. Oke. Nah, terus yang kedua, memiliki tali pengikat atau karet telinga. Nah, biasanya di sini di telinga kan ada itu maskernya. Nah, ini ibu punya contoh maskernya lah. Oke, bisa kalian lihat nih contoh maskernya. Nah, jadi dia memiliki tali di sini lah. Nah, ini talinya. Nah, jadi bisa diikat seperti ini. Nah, jadi seperti ini nanti. Nah, kan menutup ya. Menutup seluruh wajah. Nah, sampai ke dagu nantilah. Nah, jadi nanti kalian sampai ke dagu seperti ini. Nanti kalian bikinnya lah. Oke. Nah, jadi dia memiliki tali pengikat. Ini juga ibu punya. Nah, ini kalau ini ada yang di telinga. Ya, yang seperti di telinga sini. Lah. Terus lagi. Nah, terdiri dari beberapa lapis. Coba perhatikan, ini ada beberapa lapis. Nah, ada beberapa lapis kain di sini. Lah. Nah, jadi harus terdiri dari beberapa lapis kain. Jadi jangan satu lapis saja bikinnya, 2 atau 3 lapis, supaya virus itu tidak mudah tembus ke permukaan kain itu sendiri. Nah, terus tidak menghalangi jalan bernapas. Bahkan di sini ada dibikinkan lubang untuk bernapas. Lah, ini
ada alat pernapasannya di sini. Kalau ini tidak ada. Nah, kalau yang ini tidak ada. Oke. Nah, terus yang kelima, jika dicuci tidak berubah bentuk. Nah, jadi tidak merubah bentuk dari masker itu sendiri. Nah, kalau misalnya dicuci makin mengecil atau membesar itu tidak seperti itu. Nah, dan juga dicuci jangan merubah warnanya, jadi tidak luntur. Lah, gunakan kain perca yang tidak mudah luntur. Nah, oke. Nah, jadi ini syarat-syarat masker yang baik. Oke, selanjutnya. Nah, kesalahan yang harus dihindari saat membuat masker, menggunakan warna polos. Nah, jadi masker ini kan jangan menggunakan warna polos kalau bisa. Lah, kenapa? Karena kan warna polos itu adalah masker untuk medis. Nah, kalau ini untuk masker kain supaya tidak tertukar. Nah, ini juga sebenarnya ada bintik-bintiknya di sini. Lah, ini ada bintik-bintiknya, kurang jelas di video Ibu. Ada bintik-bintiknya, jadi harus warna kain itu usahakan jangan yang warna polos. Warna sisi luar dan dalam masker sama, harus sama, boleh lah. Sisi luar dan dalamnya itu jangan sama, jangan sama, kalau bisa jangan sama. Nah, kalau seperti ini tidak sama. Nah, ini kan dalamnya warna putih bergaris-garis. Nah, jadi kalaunya sama permukaannya dalam dan luar itu kesalahan sebenarnya yang harus dihindari dalam pembuatan masker. Jadi warna sisi luar dan dalamnya itu tidak boleh sama lah. Nah, ini kan beda dengan ini luarnya, ini bagian dalamnya di sini. Oke. Nah, kain terlalu tipis, jangan pula terlalu tipis. Nah, makanya tadi harus beberapa lapis. Supaya apa? Supaya virus tadi tidak mudah tembus ke permukaan masker itu, supaya masker kita bisa berfungsi dengan baik dan aman saat dipakai. Oke. Nah, ukurannya jangan terlalu kecil tadi. Kalau ukurannya terlalu kecil itu juga merupakan kesalahan yang harus dihindari. Orang dewasa maskernya diolahkan yang bikin anak-anak. Juga jangan terlalu besar untuk anak-anak lah. Jangan terlalu kecil, terlalu besar, tapi sesuaikan dengan ukuran muka orang dewasa, anak-anak lah. Nah, ukurannya itu kalau masker bedah lah 17,5 cm kali 9,5 cm. Ini panjangnya dan ini adalah lebarnya agar masker dapat ditarik menjangkau sampai dagu itu tadi. Nah, jadi pemakaiannya sampai dagu. Nah, inspirasi bentuk masker dari kain perca. Nah, boleh seperti ini lah, masker bentuk maskernya yang kayak punya Ibu ini tadi lah. Jadi dia punya rongga, ini punya rongga untuk bernapas. Nah, juga bisa seperti ini lah. Tapi usahakan kalau yang ini adalah bahan yang tebal lah, jangan yang tipis tadi. Supaya apa? Supaya masker tadi bisa berfungsi dengan aman, jadi lah. Nah, jadi usahakan ini jangan tipis. Ini harus paling tidak 3 lapis lah. Nah, 3 lapis seperti ini. Ini bisa 2 lapis lah. Kemudian bagian luar nih, bagian luar dan bagian dalam dan dalamnya sini. Ini jangan sama warnanya. Jangan sama lah. Nah, ini juga jangan polos. Nah, jangan polos. Harus kainnya itu harus sesuai dengan kriteria masker yang bagus. Nah, mudah-mudahan kalian bisa nanti mempraktekkannya di rumah dengan
ada tugas di e-learning kalian. Nah, kalian buka. Di tugas itu ada tugas 1 dan tugas 2. Tugas pertama yaitu meresum materi yang sudah Ibu jelaskan di video ini, dan tugas kedua yaitu menggambar bentuk masker lah yang akan kalian rancang. Kemudian lagi kalian di situ disuruh menuliskan alat-alat dan bahan-bahan apa saja yang akan kalian gunakan untuk membuat masker hasil sesuai rancangan kalian. Masker sesuai rancangan kalian lah, masker sesuai ide yang akan kalian buat, bukan masker orang lain, tapi dari hasil ide kalian. Misalkan akan kalian tambah pernak-pernik atau kalian tambahkan talinya itu seperti apa lah. Nah, jadi bahan-bahannya itu sesuai bahan-bahan dari ide kalian. Oke, mudah-mudahan anak ibu bisa memahaminya. Mudah-mudahan anak-anak ibu bisa paham dan mengerti. Kalian bisa mengulang-ulang video ini apabila kalian belum memahaminya. Nah, ibu ucapkan selamat mencoba dan semoga sukses. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.